Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan sebuah video yang berjudul Sejarah dan Macam-macam Batik Pegon. Anda penasaran? Tunggu saja. Ini tayangannya. Sejarah Batik Pegon. Batik pegon merupakan batik karya disabilitas. Pegon sebagai nama batik itu diambil dari Hasanah Budaya Nusantara. Pegon merupakan huruf Arab yang dimodifikasi untuk menuliskan bahasa Jawa. Huruf pegon sering digunakan di kalangan santri pondok pesantren untuk memaknai atau menerjemahkan kitab kuning atau kitab gundulan berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa. Batik pegon diproduksi oleh keluarga besar komunitas rumah inklusif. Batik pegon sebenarnya alat atau media di rumah inklusif untuk mengenalkan nilai-nilai inklusif dan nilai-nilai kemanusiaan. Melalui batik pegon, rumah inklusif memberikan fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagai media mengekspresikan diri mereka terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi sekaligus sebagai hasil karya. Batik pegon juga memiliki banyak edisi. Tiap edisi batik pegon memiliki cerita yang berbeda-beda. Cerita tersebut berdasarkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi di dalam kehidupan. Gambar atau motif pegon muncul dalam setiap edisi batik rumah inklusif dan itu juga terekam di nama-nama setiap edisinya, seperti nama Mapati, Pangastuti, Guyub Rukun, Kuku, dan lain-lain. Nama-nama ini bukan muncul dari ruang kosong, melainkan dari refleksi pengalaman para anggota rumah inklusif. Dinamakan dengan batik pegon kuku. Batik pegon kuku bercerita tentang seorang anak difabel, anggota keluarga rumah inklusif. Namanya Zulaiha. Ia seusia SMP, tetapi masih sekolah SD. Zulaiha sekolah di SD, sekolah reguler, bukannya di SMP atau sekolah luar biasa. Karena berbagai keterbatasannya, Zulaiha beberapa hampir selalu tidak naik kelas. Banyak orang menasihati orang tua Zulaiha agar sekolah di SLB. Akan tetapi, Zulaiha tetap menolaknya. Zulaiha tidak mau sekolah di SLB. Ia maunya sekolah di SD yang ada di desanya. Ia tetap kukuh dan bila ia akan dipindah di SLB, ia akan mogok sekolah. Hingga kini Zulaiha tetap berangkat sekolah. Ia diantar ibunya dan setelah sampai sekolah ibunya pulang mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika sudah waktu pulang, ibunya menjemputnya. Ini yang dinamakan dengan batik pegon kayu. Batik pegon kayu bercerita tentang anggota keluarga rumah inklusif bernama Parmin. Ia seorang penderita polio tidak bisa berjalan dan itu dialami sejak masih kecil. Karena tidak bisa berjalan, ia memakai kursi roda kemanapun ia pergi. Syukurlah ia kemudian mendapat bantuan sepeda roda 3 sehingga lebih memudahkan untuk bepergian. Kemudian Parmin selalu mengayuh sepeda roda 3 itu, mengayuh dengan tangannya. Paling tidak, setidaknya 1 kali dalam 1 minggu, ia datang ke rumah inklusif dari rumahnya yang jauhnya sekitar 6 km. Selebihnya, ia pergi ke tempat lain. Ia mengayuh sepedanya kemanapun meski tidak bisa berjalan. Tidak mau tetap tinggal di rumah. Ia punya harapan, punya cita-cita, dan untuk meraih itu, maka ia harus melangkahkan kakinya atau mengayuh sepedanya. Meski dalam kondisi difabel, Parmin terus
Edisi Batik Merpati bercerita tentang pengalaman-pengalaman para orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Banyak dari orang tua itu yang merasa anak mereka menjadi difabel tidak lepas dari pikiran-pikiran mistis orang tuanya. Misalnya pikiran mistis karena pada saat melahirkan, bapak menyembelih binatang. Bayinya memang tidak melakukan itu pada saat istrinya sedang hamil, tetapi bila melakukan pun tidak ada kaitannya dengan disabilitas anaknya. Ada juga yang orang tuanya berpikir karena masa lalu orang tua yang buruk. Misalnya ketika muda, calon orang tua itu menyakiti orang lain. Suka menyakiti orang lain itu tidak baik dan sebaiknya tidak dilakukan. Tetapi suka menyakiti orang lain tidak ada kaitannya dengan kondisi anaknya yang difabel. Banyak orang tua yang berpikiran mistis seperti ini lalu merasa bersalah ketika mempunyai anak difabel. Rasa bersalah yang tidak berkesudahan justru akan berdampak pada perkembangan seorang anak. Orang tua menjadi minder karena merasa malu masa lalunya terbaca dari kondisi anaknya. Pada saat 4 bulan dalam kandungan, Tuhan meniupkan ruh kepada sang jabang bayi. Pada saat itulah cerita tentang si anak sepanjang hidupnya setelah ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan mempunyai rencana-rencana tertentu kepada seorang anak. Bila Tuhan menjadikan anak menjadi difabel, tentu rahasianya anak tidak menanggung dosa orang tuanya. Mempati adalah tradisi dalam budaya Jawa yang biasanya disimbolkan dengan membuat ketupat sebagai bagian doa agar anak selamat dunia dan akhirat. Inilah edisi Batik Liai. Nama dan motif batik ini muncul dari obrolan tentang teman-teman difabel. Ada seorang teman yang ketika itu sedang mereka obrolkan. Teman ini namanya Damar. Usianya 50 tahun. Ceritanya adalah Damar sudah lama ingin menikah, tetapi hingga kini belum juga menemukan jodohnya. Sementara kesempatan untuk mencari jodoh baginya yang disabilitas relatif lebih susah sebagai manusia yang normal. Damar menyadari sebagai orang difabel akan sulit bisa mencari jodoh yang bukan difabel. Ada konsep-konsep budaya di masyarakat yang makin menjauhkan dari harapan itu. Ada konsep bibit, bebet, dan bobot. Konsep bobot berarti carilah pendamping yang sehat lahir dan batinnya. Konsep bebet mengandung makna carilah pendamping dengan mempertimbangkan asal usulnya. Bagi Damar, konsep-konsep budaya itu terasa menyesakan dada. Ia sebagai disabilitas semakin sedikit kesempatannya untuk mendapatkan jodoh. Ia pun kemudian bercerita, ada banyak teman disabilitas yang akhirnya tidak mempunyai pendamping sepanjang hidupnya. Ini adalah edisi Batik Jaa Zaidun. Edisi ini bercerita tentang di samping keluarga-keluarga yang mempunyai anak berkebutuhan khusus atau difabel, ada banyak pihak lain yang biasanya ikut dalam berbagai kegiatan di rumah inklusif. Di antara mereka adalah para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, juga para santri dari beberapa pondok pesantren di Kebumen. Mereka sering membantu kegiatan atau sebagai relawan. Salah satu dari mereka adalah seorang mahasiswa sekaligus santri. Ia dulunya begitu jijik melihat orang difabel, tetapi setelah sering ikut kegiatan di rumah inklusif, ia malah jadi jatuh cinta dengan komunitas. Ia pun aktif melibatkan diri dalam berbagai kegiatan rumah inklusif dan bergaul sangat intens dengan para keluarga difabel. Suatu hari pada minggu-minggu saat batik ini dibuat, mahasiswa santri itu hantam sebuah kitab bahasa Arab yang dijaki di pesantren. Batik ini dibuat khusus untuk memberi dorongan kepada mahasiswa santri tersebut agar pada satu sisi terus berguru dengan para disabilitas, tetapi juga memperdalam ilmu di pesantren. Diberi nama Jaa Zaidun, sebuah kalimat dalam bahasa Arab yang artinya Zaid telah datang. Kalimat
ini begitu sering menjadi contoh dalam pembelajaran bahasa Arab di pesantren. Dan karenanya kalimat ini dijadikan sebagai nama batik pegon. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan yang namanya batik guyub rukun. Di sini saya sudah pegang yang namanya batik guyub rukun. Ini gambarnya. Pegon guyub rukun ini terinspirasi dari cerita yang dialami oleh dua pasang suami istri. Sebut saja namanya Jazuli dan Khotimah. Dua pasangan suami istri di salah satu desa di Kebumen. Kedua pasangan suami istri ini sangat bahagia sejak mereka menikah pada tahun 2009. Batik Pegon Tulada bercerita tentang seorang anggota inklusif namanya Sulaiman. Umurnya kini sekitar 40-an tahun. Sejak usia SMP, Sulaiman menderita kanker kulit. Ia sudah berusaha semaksimal mungkin mengobati kankernya, baik secara medis maupun pengobatan alternatif. Namun, semua usaha itu tidak kunjung berubah kesembuhan hingga akhirnya ia pasrah kepada Tuhan. Pada mulanya, Sulaiman sangat khawatir penyakitnya akan menular. Ia pun berpikir panjang untuk menikah karena penyakitnya itu. Syukurlah ada seseorang perempuan yang bisa menerima keadaan Sulaiman. Perempuan itu menerima Sulaiman apa adanya. Dari sebuah pernikahan itu lahirlah dua anak laki-laki. Sulaiman bersyukur karena penyakit yang diderita tidak menular kepada istri dan anak-anaknya. Yang menarik dari laki-laki ini, meski dengan kondisinya yang demikian, ia mempunyai semangat hidup yang besar. Bahkan, ia pun seringkali memberi dorongan kepada teman-teman di rumah inklusif, termasuk dorongan agar hidup mandiri. Karena itu, oleh para teman-temannya, laki-laki ini diberi julukan sebagai sang mentor. Sebagai sang mentor, ia tidak hanya bicara, tetapi juga bertindak. Ia pun menjadi teladan dari para difabel lainnya. Sang mentor ini telah mengajak difabel lainnya yang pada mulanya malu untuk berdagang mencari nafkah hidup. Sang mentor pun memberi beberapa nasihat mengenai cara-cara berdagang. Tidak hanya itu, ia juga mau menemani teman itu di awal-awal usahanya, menemani sampai temannya mempunyai keberanian berusaha. Hingga saat ini, sang mentor telah menjadi teladan bagi teman-temannya, karena ada seorang difabel yang kini bisa berdagang diajari oleh sang mentor. Edisi ini dilatar belakangi dari berbagai orang tua yang mempunyai anak disabilitas berkumpul dan saling curhat tentang persoalan mereka dalam mengasuh putra-putrinya yang istimewa. Berawal dari tangisan yang menjadi sebuah kegiatan dan berkumpul untuk bercurhat dalam menjadi sebuah energi yang positif. Dan sampai sekarang berusaha untuk menguli-uli kegiatannya. Inilah cerita batik Pegon Selawi. Batik kali ini adalah batik edisi Rumah Inklusif. Rumah Inklusif sendiri adalah sebuah perkumpulan para pembangunan yang memiliki anak berkebutuhan khusus atau disabilitas. Salah satu kegiatan Rumah Inklusif adalah batik yang dikembangkan di Rumah Inklusif adalah nama ini muncul dari sebuah kegiatan yang dilakukan Sekian persembahan video dari kelompok 2, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.